Pemirsa, Komedi Putar Indonesia dengan budaya kekerasan dan terorisme. Pak Ansyad, tadi ada penanya menanyakan bahwa ini hukumannya terlalu ringan. Semua penelpon juga demikian. Tapi kan polisi tidak bisa menghukum kecuali menembak mati atau tentara. Ini kan harus melalui proses hukum di negara demokrasi, pengadilan dan seterusnya. Bagaimana menurut Anda? Ya, hanya pengadilan lah yang bisa menghukum orang, memutuskan itu ya. Ya, memang saya kira ya saya bisa tangkap maksudnya ya kasihan nanti polisinya kalau dihukum ringan keluar dia melakukan lagi, polisinya nangkap susah-susah masuk keluar lagi gitu. Ya saya kira itu. Untuk itu ya yang strategis bisa kita lakukan adalah ya mari kita tinjau hukum kita itu. Kalau dia terlalu ringan ya diperberat. Nah, dalam undang-undang terorisme kita yang sekarang berlaku ini maksimum berapa tahun, Pak? Ya ada Selain hukuman mati. Tapi penjara seumur hidup ada? Ya penjara seumur hidup ada, 20 tahun ada. Jadi sebetulnya sensitivitas tergantung pada hakim yang memutuskan ini. Ya, Dalam ya, perkara ya terorisme. tergantung hakim saja yang memutuskan. Nah, lalu soal saya ingin tanya nih Pak Azumardi, sebenarnya kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh gerakan terorisme sekarang transnasional ini sebetulnya untuk apa sih? Mereka membuat bom, menembak polisi, melakukan perampokan bersenjata. Apa sih yang selain kan mau bikin negara Islam itu kan abstrak. Tidak mungkinlah 100 orang, 1000 orang bikin negara Islam. Sebetulnya tujuannya udah nggak jelas ya, tidak fokus gitu. Tujuannya nggak jelas. Kalau dulu kan ya melawan Amerika gitu kan, melawan Amerika karena Amerika melakukan penindasan, melakukan pembunuhan di Afghanistan, di Irak dan sebagainya. Jadi kita harus lawan Amerika misalnya. Tapi kan kemudian bergeser gitu, bergeser misalnya untuk mendirikan satu sistem politik yang politik Islam begitu kan. Tapi ya cara-cara yang mereka lakukan itu dengan cara-cara yang sungguhnya tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, itu, oleh kaum muslimin sendiri, karena kemudian mengorbankan banyak hal, masyarakat muslim sendiri, negara bangsa itu dikorbankan. Jadi akhirnya sesungguhnya tujuannya nggak jelas, tidak jelas. Tapi memberikan penyadaran kepada mereka ini bagaimana caranya? Ya yang pertama-tama kalau mereka dijatuhi hukuman, ya jangan hukumannya itu terlalu banyak remisinya. Sehingga seperti Abu Taulut misalnya disebut-sebut terkait dengan peristiwa di Medan itu, dia terhukum 8 tahun, yang dia jalani aktual cuma 4,5 tahun. Apalagi selama 4,5 tahun itu dia masih bisa main HP, masih bisa ketemu dengan yang lain, sehingga dia bisa melakukan konsolidasi. Oke, baik, kita terima telepon dulu Pak Azra. Halo, selamat malam, dengan siapa? Dari mana? Halo. Yes. Dengan Ibu Liana di Karawang. Ibu Liana di Karawang, silahkan Bu. Langsung ke Pak Ansyad ya. Ya Pak Ansyad ya. Tadi sore juga Bapak di CTV Jakarta Petang ya Pak ya. Iya. Saya selalu lihat ya Jakarta Petang. Terus Pak Ansyad juga sering diwawancara seperti ini. Saya mau bertanya, pernahkah misalnya dari Densus protes tentang hukuman yang terlalu ringan dan remisi-remisi itu pernahkah dibicarakan bersama? Terus untuk JTV program seperti ini sering sekali ditayangkan. Berat sekali misalnya Pak Ansyad ya, tapi pikir apakah pejabat ada yang mendengar ya Pak. Saya miris sekali, banyak informasi yang kita peroleh dari Pak Ansyad, tapi begini lagi. Jadi misalnya saya mau ingatkan misalnya pelatihan yang kemarin Januari ditayangkan di TV, pelatihan teroris Januari di TV. Kenapa tidak bisa langsung dipatahkan? Oke. Baik Bu Liana, saya kira sudah ditangkap pesannya. Kalau Pak Ansyad mungkin bisa menjawab Bu Liana pertanyaan. Iya, memang pertanyaan, pernahkah misalnya anggota Densus itu mengeluh atau apa? Ya mereka tidak ada pilihan, hanya melaksanakan tugas saja, melihat realitas saja. Ada teroris, tangkap lagi, tangkap, serahkan pengadilan. Ya soal dihukum ringan ya bukan urusan mereka lagi, tapi ya secara logika ya kita
kasihan lah ya. Mereka capek menangkap, tahu-tahu dihukum cuma ringan, sudah dihukum ringan, pakai apa, tidak seluruhnya dijalani, sudah keluar lagi. Nah, jadi itulah sebetulnya ya kita ingin, ya kenapa kita sudah tahu salah satu penyebabnya karena iya dihukumnya terlalu cepat dia keluar, ya sekarang kita perberat. Kan itu apa, tidak ada jawaban lain sebetulnya itu. Baik. Itu harus kita jawab kalau kita ingin mengurangi ya penyebab itu. Kemudian soal seperti pelatihan tadi, ya saya kira tadi saya jelaskan juga bahwa kalau kita ingin lebih proaktif, tidak terkaget-kaget, seperti sekarang ini kan lebih reaktif kita. Kalau sudah bom, sudah berapa mayat bergelimpangan, ada yang diserang seperti hamparan Perak, baru kita bereaksi. Terlalu lambat sebetulnya. Padahal gejala awalnya sudah terdeteksi kok. Ada orang yang teriak-teriak, ayo kita perangi ini, ayo ini pemerintah togut, kafir semua, halal darahnya. Lah ini kan sudah kejahatan. Kenapa itu kita tidak ancam dengan hukuman misalnya tapi ya? Pak sebagai kepala BNPT ini, BNPT lembaga ini bisa melakukan antisipasi semacam ini. Ya, kita bisa. Sebelum dijawab, kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Dengan siapa dari mana? Halo. Selamat malam, DPD. Ya, selamat Halo? malam. Selamat malam, dari mana, dengan siapa, Pak? Sudiono. Pak Sudiono dari? Sudiono. Setiono dari? Kendari. Dari Kendari, silakan Pak. Iya, terima kasih. Begini Pak, menurut saya sebaiknya itu undang-undang seperti itu diberlakukan lagi lah. Apa repot-repot. Iya. Saya yakin itu akan sukses kalau undang-undang itu diberlakukan lagi. Oke. Nah, Itu yang saja Pak kedua, Sudiono? Daripada itu ada satu lagi. Itu TNI yang dibarak-barak mau dikasih keluar itu. Daripada nganggur itu. Oke. Saya rasa terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sudiono. Sebelum dijawab Pak, kita reaksi sejenak. Pemirsa, Komedi Putar segera kembali. Tetaplah di JAK TV.